Perkenalkan, nama saya Dina I. Sutiono, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 5, Kelompok 1. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai analisis isu-isu kontemporer. Apa sih analisis isu kontemporer itu? Jadi, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik. Dan solusi penyelesaian masalahnya harus sesuai dengan era modern ini. Lalu bagaimana dengan analisis isu kontemporer? Nah, sebagai ASN di era modern ini, kita diharapkan bisa menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan, karena akan berdampak pada tugas kita sebagai pelayan publik. Isu kontemporer yang saya pilih kali ini adalah gratifikasi. Mengapa gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut bisa yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi juga diartikan sebagai semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selanjutnya, alternatif penyelesaian masalah dengan metode-metode yang diberikan di modul sebelumnya, dan metode yang saya pilih adalah Jadi teknik analisis isu yang saya gunakan kali ini yaitu fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Bukan tulang ikan dalam bentuk sebenarnya, tapi bentuk diagram ini persis seperti tulang ikan. Diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Jadi sering disebut juga sebagai cause and effect diagram. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, pada diagram fishbone ini kita bisa melihat penyebab dan akibat. Penyebab di sini dari 3 faktor, yaitu surroundings atau lingkungan, sistem, skill atau kemampuan. Nah, pada lingkungan bisa didukung dengan gaya hidup yang konsumtif dan juga banyaknya hutang. Kemudian di sistem, masih lemahnya sistem di pemerintahan Indonesia yang masih perlu banyak peningkatan. Jadi tidak bisa ada lagi oknum-oknum yang melakukan kecurangan demi memperkaya diri sendiri. Kemudian di bagian skills atau kemampuan, biasanya karena sifat dasar seseorang yang serakah, tidak jujur, dan di era modern ini tentu saja ingin pamer di media sosial. Hal-hal tersebut yang bisa mendukung oknum-oknum untuk bisa menerima gratifikasi. Gratifikasi itu harus kita hindari. Mengapa? 1. Agar tercapainya zona integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Kantor Pertanahan Nasional. Yang kedua, agar citra ASN di masyarakat jadi baik dan tidak ada lagi krisis kepercayaan terhadap kinerja pegawai. Tidak akan ada lagi cerita-cerita, dokumen kita akan cepat selesai jika dikasih ini, jika dikasih ini. Tidak akan ada lagi cerita seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari gratifikasi ini? Yang pertama, peliharalah sifat jujur dan takut akan Tuhan pada diri kita sendiri. Yang kedua, hiduplah dengan sederhana, sesuai dengan kemampuan.
apa adanya. Yang ketiga, tidak menerima semua pemberian terkait dengan semua pekerjaan kita. Karena kita kerja, digaji bukan? Dan yang keempat, melaporkan ke atasan atau yang berwenang jika melihat kejadian tersebut di depan mata kita. Jadi, katakan tidak pada gratifikasi. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bisa mengedukasi dan mohon maaf jika ada kesalahan.